kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKE. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu, anak-anak patut dilindungi supaya mereka bertumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKE ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan. Hormat kepada orang tua serta mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKE tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama memuliakan Tuhan seraya berkata. Mazmur 8 ayat 2 dan Matius 21 ayat 16. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Mari anak-anak serta jemaat, aku mengajak kalian untuk mengangkat satu puji-pujian dari Kidung Jemaat bait yang pertama hingga yang kedua. Anak-anak, mari nyanyi. Anak-anak, mari nyanyi, riang dan gembiralah. Puji Tuhan Maha Kasih, karena murah hatinya. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Limpah ruah tak terkira, kasih Allah nampaklah. Angkat syukur bagi Dia dengan hati yang rendah. Pujilah namanya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan selamanya. Kita tahbiskan ibadah kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Jemaat duduk kembali. Sebelum kita doa ucapan syukur dan doa pengakuan dosa, mari kita bernyanyi di rumah saja. Main di rumah, belajar juga di rumah. Makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya.
lain servis di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta. Walau aku bernyanyi, aku bersukacita, Tuhan selalu beserta. Walau di rumah saja. Marilah kita merendahkan diri, seraya mengaku segala dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat, mengaku di hadapan Tuhan Allah kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sering berlaku salah. Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak sering nakal terhadap orang tua. Dan Tuhan Yesus, kami sering tidak mau belajar, tidak mau mendengar kata orang tua kami, papa mama, sering gak kami dengar. Tuhan Yesus, kami sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai abang, Tuhan Yesus, kami sering salah, sering memarahi anak-anak. Padahal mereka belum tahu apa-apa, sehingga harusnya kami mendidik mereka. Inilah pengakuan kami. Tuhan Yesus, sadarkan kami semua, biar kami tidak salah lagi. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami taruh hanya kepada Tuhan Yesus. Amin. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, sesuai dengan Almanak Nas GKE, pembacaan Alkitab untuk kita hari ini terdapat dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 54 sampai 61. Berkat dan pujian. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan, telah berlutut dengan menandahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring, katanya, "Terpujilah Tuhan yang memberikan tempat penghentian kepada umatnya Israel, tepat seperti yang difirmankannya. Dari segala yang baik yang telah dijanjikannya dengan perantaraan Musa, hambanya. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Tetapi hendaklah dicondongkannya hatinya kita kepadanya untuk hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan untuk tetap mengikuti segala perintahnya dan ketetapannya dan peraturannya yang telah diperintahkannya kepada nenek moyang kita. Hendaklah perkataan yang telah kumohonkan tadi di hadapan Tuhan, dekat pada Tuhan Allah kita, siang dan malam, supaya Ia memberikan keadilan kepada hambanya dan kepada umatnya Israel menurut yang perlu pada setiap hari.
supaya segala bangsa di bumi tahu bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain. Dan hendaklah kamu berpaut kepada Tuhan, Allah kita, dengan sepenuh hatimu, dan dengan hidup menurut segala ketetapannya, dan dengan mengikuti segala perintahnya seperti pada hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Kita telah mendengar pembacaan Alkitab. Sekarang ada waktunya untuk kita mendengar firman Tuhan dari pendeta. Maka dari itu kita bernyanyi bersama Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom, Ibu Bapa, Saudara-saudari, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, apa kabar? Apapun keadaan kita bersyukur karena ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Dalam rangka Hari Anak GKE ini, firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan renungkan diambil dari Injil Markus, pasal yang ke-10, ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah, sumber segala rahmat, kami bersyukur pada hari ini kami masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah bersama-sama pada hari Minggu ini. Dan kami juga diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah hati kami Engkau sentuh dan Engkau ubah menjadi baru melewati firman-Mu yang akan kami baca dan dengarkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ayat 16 di bawah perikop Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir kita semua sepakat tentang perlunya dan pentingnya pendidikan Kristen bagi kehidupan seseorang, terutama bagi anak-anak. Karena sebagai orang tua Kristen, kita bertanggung jawab atas banyak hal sehubungan dengan anak-anak. Kita harus memberi mereka makanan, pakaian, tempat tinggal, dan cinta. Tetapi tanggung jawab terbesar kita sebagai orang tua Kristen atau kewajiban terbesar kita sebagai orang tua adalah memberikan pendidikan Kristen kepada anak-anak kita, baik itu di rumah, di gereja, ataupun di sekolah. Firman Tuhan pada hari ini, Markus pasal 10 ini merupakan dasar bagi pendidikan Kristen yang berbicara tentang hal yang sangat penting ini. Teks ini sangat familiar, namun intinya sering terlewatkan. Terlalu sering orang melihat kisah Yesus dan anak-anak ini sebagai peristiwa yang sentimental, sebagai peristiwa yang romantis dan menghangatkan hati. Mereka melihat Yesus yang mencintai anak-anak karena mereka begitu baik, manis, dan polos. Markus memberitahukan kita bahwa Yesus sedang duduk di sebuah rumah berbicara dengan murid-muridnya ketika beberapa orang tua datang untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Mereka ingin Yesus menyentuh anak-anak mereka. Mereka ingin Yesus mengubah hidup, menyentuh dan membentuk hati anak-anak mereka. Menyentuh adalah sarana membawa berkat. Menyentuh secara khusus merupakan sarana di mana Yesus membawa kesembuhan. Setiap kali Yesus menyentuh seseorang, kehidupan seseorang itu diubahkan. Kita coba mengingat kembali cerita tentang wanita yang telah mengalami pendarahan selama kurang lebih 2 tahun. Ketika dia menyentuh Yesus, dia disembuhkan. Pikirkan orang yang lahir buta. Ketika Yesus menyentuhnya, dia diberi penglihatan. Beberapa orang tua kemudian ingin Yesus menyentuh anak-anak mereka. Tetapi kita membaca bahwa para murid mengusir mereka. Lagi pula mereka menganggap Yesus sangat penting dan sibuk. Dan mereka tahu bahwa anak-anak dapat menyusahkan. Mereka ingin membuat Yesus bebas untuk mengurus hal-hal yang lebih penting. Mereka tidak menganggap anak-anak cukup penting untuk menerima perhatian Yesus. Sungguh mengejutkan bahwa para murid bertindak dengan cara ini. Karena di beberapa saat sebelumnya di dalam Markus pasal 9, kita melihat bahwa Yesus telah mengambil seorang anak dalam pelukannya dan berkata, saya akan membacakan bagi kita Markus pasal 9 ayat 37. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Anak-anak sangat penting bagi Yesus. Begitu penting sehingga ia menjadi marah kepada murid-muridnya. Kita harus mengingat kata-kata Yesus dalam Markus pasal 9 ayat 42 yang berkata, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Atau apabila kita memparafrasekan ini,
Jika ada orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan Yesus, jika seseorang menyebabkan mereka entah bagaimana dengan contoh atau kata-kata atau sikap atau perbuatan membuat mereka kehilangan iman atau melemahkan iman kepada Tuhan Yesus, lebih baik dia dibuang ke laut dengan batu kilangan besar diikatkan di lehernya. Ini merupakan peringatan yang sangat keras dari Tuhan Yesus. Ibu bapak saudara sekalian, Yesus tahu kehidupan manusia. Yesus tahu bahwa anak-anak dan orang lain yang memiliki iman yang lemah atau belum dewasa dapat dengan mudah dibawa menjauh darinya. Tidak ada yang tahu sifat manusia lebih baik dari Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Dia memperingatkan para murid dan memperingatkan kita dengan sangat keras tentang tanggung jawab kita terhadap anak-anak dan orang muda Kristen. Ketika Yesus menasihati para murid atas perilaku mereka, perhatikan apa yang Dia katakan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Mengapa Yesus memerintahkan ini? Yesus memberi kita jawaban di baris berikutnya. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Ini adalah inti dari bagian ini. Di banyak tempat kitab suci atau Alkitab mengajarkan perlunya pendidikan Kristen bagi anak-anak Allah. Salah satu bagian pendidikan Kristen ada dalam Ulangan 6. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9 yang akan saya bacakan. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Menurut perikop ini, pendidikan Kristen harus dilakukan terus-menerus. Sebagai orang tua, kita memiliki tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan Kristen kepada anak-anak kita. Dan dalam setiap contoh kitab suci, memberitahu kita bahwa ini adalah tugas kita. Karena anak-anak kita adalah milik Allah. Karena mereka adalah bagian dari kerajaan Allah. Pertanyaannya bagi kita ialah bagaimana kita memberikan pendidikan Kristen kepada anak-anak kita. Bagaimana kita membawa mereka kepada Yesus sehingga Dia dapat menyentuh mereka dan memberkati mereka dan mengubah mereka dan membentuk hati mereka. Ada 3 jawaban. Karena anak-anak ini adalah milik Allah, kita harus memberi mereka pendidikan Kristen dalam kehidupan keluarga, gereja, dan juga sekolah. Yang pertama, pendidikan Kristen yang diterima di rumah adalah dasar untuk setiap pendidikan yang diterima di gereja atau di sekolah. Jika rumah tidak melakukan tugasnya, jika orang tua tidak mengajarkan tentang Yesus di rumah, upaya gereja dan sekolah di daerah ini akan gagal. Semua pendidikan Kristen harus dimulai dari rumah. Tidak ada orang tua yang bisa lepas dari tanggung jawab ini dan menyerahkannya kepada gereja ataupun sekolah. Bagaimana bentuk pendidikan Kristen di rumah? Adalah tugas orang tua Kristen untuk duduk bersama anak mereka dan menjelaskan kepadanya bahwa dia adalah milik Allah dan bahwa Yesus mengasihi dia. Adalah tanggung jawab orang tua untuk memberitahu anak mereka bahwa dia adalah bagian dari kerajaan Allah dan bahwa Yesus ingin menyentuhnya untuk memberkati dia dan mengubahnya serta membentuk hatinya. Memberitahu anak-anak tentang hal-hal ini tentu saja tidak cukup. Kita juga harus menunjukkan kepada mereka, kita sebagai orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anak kita tentang apa sebenarnya anak Tuhan itu.
Perbuatan kita, karakter kita, kebiasaan kita biasanya memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada anak-anak kita daripada kata-kata kita. Ada lebih banyak pendidikan Kristen di rumah juga. Di rumah Kristen juga ada banyak doa untuk bersama anak-anak. Anak-anak harus mendengar percakapan antara Tuhan dan anaknya yang dewasa. Banyak orang Kristen dewasa tidak banyak berdoa dan tidak berdoa secara terbuka tentang pergumulan, kegagalan, dan keraguan mereka. Anak-anak perlu belajar bagaimana membawa segala sesuatu kepada Tuhan dalam doa. Bagaimana bergumul dengan Tuhan dalam doa. Membawa anak-anak kita kepada Yesus sehingga Dia dapat menyentuh dan memberkati dan mengubahkan mereka dan membentuk hati mereka, juga melibatkan membaca dan menyelidiki firman Tuhan bersama-sama. Tolong orang tua jangan pernah mengabaikan ini. Tidak peduli seberapa sibuknya kita, selalu luangkan waktu untuk membaca dan menjelaskan firman Tuhan kepada anak-anak kita setiap hari. Yang kedua, pendidikan Kristen juga harus berlangsung di gereja. Di gereja, anak-anak juga harus dibawa kepada Yesus sehingga Dia dapat menyentuh mereka dan memberkati, bahkan mengubah dan membentuk hati mereka. Dan sekali lagi, ini harus dilakukan karena anak-anak kita adalah milik Tuhan. Ini berarti bahwa anak-anak harus menghadiri atau ikut serta dalam ibadah mingguan. Itu lebih lanjut berarti gereja berusaha untuk menjangkau anak-anak selama kebaktian. Ini juga berarti bahwa gereja harus menawarkan program di mana anak-anak dan remaja kita diajarkan dan mempelajari doktrin-doktrin gereja tentang Kristus dan keselamatan kita. Di GKE kita lihat sudah ada program-program untuk anak maupun remaja bahkan pemuda. Yang ketiga ialah pendidikan Kristen di sekolah. Ketika kita melihat kembali perikop yang saya bacakan tadi dari Ulangan pasal 6, kita melihat di sana bahwa orang tua Kristen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa anak-anak dan remaja mereka diajar tentang jalan-jalan Tuhan sepanjang hari. Seperti yang pasti kita sadari, anak-anak dan remaja kita menghabiskan sebagian besar waktu mereka selama 1 minggu di lingkungan sekolah. Namun di masa pandemi ini, di balik segala kelemahan yang lainnya, kita diuntungkan karena bisa punya banyak waktu lebih banyak bersama dengan anak-anak. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ibu bapak saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mendengarkan dan menaati perkataan Tuhan Yesus ini. Biarlah anak-anak kecil itu datang kepadaku dan jangan menghalang-halangi mereka, karena kerajaan adalah milik orang-orang yang seperti ini. Di rumah, di gereja, dan di sekolah, marilah kita membawa anak-anak kita kepada Yesus sehingga Dia dapat menyentuh mereka dan memberkati, mengubah, dan membentuk hati mereka. Untuk adik-adik semua, ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia ingin kita hidup di dalamnya. Ketika orang tua kita, kakak, tante, om, kakek, nenek, pendeta, guru sekolah minggu, guru agama mengajarkan kita, dengarkanlah mereka. Selamat Hari Anak GKE, tetaplah berjuang dalam iman kita dengan kerendahan hati dan percaya kepada Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Ibu bapak, saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Maha mulia Engkau Tuhan, pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami pentingnya mengenalkan dan mengajarkan tentang Engkau kepada anak-anak kami. Tolong agar para orang tua dapat senantiasa melakukannya bagi anak-anak di rumah, di gereja maupun di sekolah, sebagai bentuk tanggung jawab kami kepada Tuhan. Dalam rangka Hari Anak GKE, kami berdoa bagi anak-anak-Mu dalam masa tumbuh kembang mereka. Kiranya senantiasa diberkati dan disertai oleh Tuhan, mendapatkan cinta kasih dari orang-orang di sekeliling mereka. Bagi anak-anak yang kehilangan orang tua,
korban perceraian, anak-anak jalanan, anak-anak yang mengalami pelecehan, anak-anak yang dipergunakan untuk kepentingan kejahatan orang dewasa. Kiranya Tuhan hadir dan merangkul mereka, sehingga mereka merasakan sentuhan kasih-Mu yang dapat mengubahkan kehidupan mereka ya Tuhan. Tolong agar kami sebagai orang tua dapat mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, membangun dasar yang kuat dalam keimanan kepada Kristus, sehingga mereka tidak mudah terombang-ambing oleh karena berbagai penyesatan. Kami juga berdoa bagi bangsa kami yang sedang bergumul dalam minggu-minggu terakhir ini. Kasus COVID mengalami lonjakan, dan berkati pemerintah bersama dengan aparat dan tenaga kesehatan dalam upaya melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dan juga pelaksanaan vaksin. Kiranya Tuhan berkenan upaya yang dilakukan ini dapat membawa dampak positif bagi negeri kami. Bagi orang-orang yang mengalami kesulitan dalam keadaan ini, tolonglah mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau tidak tinggal diam. Engkau pasti memberikan pertolongan tepat pada waktu-Mu. Berikanlah anugerah kesembuhan kepada mereka yang sakit, melalui istirahat, obat-obatan, perawatan, tindakan medis yang mereka dapatkan. Kuatkan dan hiburkanlah mereka yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan yang terkasih. Mampukanlah juga gereja-Mu untuk dapat menjadi garam dan terang dunia di dalam badai pergumulan ini ya Tuhan. Dan mampukanlah kami semua untuk tetap beriman kepada Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Engkau tidak pernah meninggalkan kami bahkan sedetik pun. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu, mulai dari anak-anak sampai orang tua kami yang telah memasuki usia indah, agar mereka senantiasa berada di dalam perlindungan-Mu. Ajar kami untuk senantiasa mendukung di dalam doa satu dengan yang lain. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga, pendidikan, pekerjaan, bahkan pergumulan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang memberikan kami pertolongan dan jalan keluar. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa, kami ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sekarang tiba waktunya untuk memberikan persembahan. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Adapun persembahan yang kita persembahkan dapat berguna untuk menunjang pelayanan GKE DKI Jakarta di tengah pandemi saat ini. Adapun nas pengantar persembahan kita kali ini diambil dari Mazmur 5 ayat 4 dan 96 ayat 8 yang berbunyi, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya dan masuklah ke pelatarannya. Nah, mari sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, kami hendak memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan akan menjadi penunjang bagi pelayanan GKE DKI Jakarta di tengah pandemi saat ini. Tuhan Yesus, berikanlah kami kebijaksanaan supaya kami dapat mengelola persembahan dan berkat yang telah Engkau berikan. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sementara persembahan dikumpulkan, kita semua bernyanyi lagu rohani anak, Berilah yang Baik.
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Nah, sekarang waktunya untuk mengaku iman kita. Marilah kita berdiri sekalian dengan orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya, 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 hale hale haleluya, hale hale haleluya, hale hale haleluya. Kita sebelum diutus dan sebelum menerima berkat Tuhan, mari kita bernyanyi Teman Setia. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia.
dan sedih, tertawa dan menangis. Ku tak akan sendiri, Yesus selalu menemani. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, kukan bersorak, hey, Dia teman setia. Pengutusan bagi kita, tunaikanlah tugas pelayanan kita, berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ya, ibadah kita telah selesai. Terima kasih ya sudah beribadah bersama GKI DKI Jakarta. Kami menghimbau kepada jemaat agar terus mentaati protokol kesehatan dengan tetap menggunakan masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mencuci tangan, membatasi mobilitas, dan yang terpenting, jangan lupa berdoa. Tetap dukung pelayanan kami dengan memberi like, komen di channel YouTube GKI DKI Jakarta. Dan jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom dan salam sehat. Main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus, Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita, Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang.